Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Maniksa, welcome back to Iksapos, podcastnya Man Insan Cendekia Sambas, dimana kalian bisa kepoin banyak hal tentang Man Insan Cendekia Sambas. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya, Miss Lisa, akan menemani obrolan kita pada kali ini. Oke, jika sebelumnya kita mengundang kepala madrasah dan wakil kepala madrasah untuk ngobrol-ngobrol di Iksapos, nah pada kesempatan kali ini we gonna invite the teachers of Maniksa. Kita akan mengundang guru-guru Maniksa. Oke, siapakah mereka? Nah, yang kita akan kedatangan dua orang guru matematika. Yang pertama, telah mengabdi di Man Ice sejak tahun 2017, kelahiran Kediri 23 Februari 1985, dan yang kedua yaitu kelahiran Tebas 26 Desember 1988, mengabdi di Man Ice sejak tahun 2018. Nah, siapakah mereka? Inilah dia. Halo ibu-ibu. Halo Miss Lisa. Apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa, pantang menyerah, Allah Akbar. Oke, itu jargonnya Maniksa ya, Iya. ibu-ibu ya. Oke, nah di sini saya ada catatan bahwa salah satu dari ibu-ibu ini ada yang merupakan koordinator prestasi minat dan bakat di Maniksa. Yang mana Ibu Bu Is atau Bu Yanti nih? Yap, saya. Bu Iswaton. Bu Iswaton di sana merupakan koordinator prestasi minat dan bakat di Maniksa. Nah, sedangkan Bu Yanti merupakan fasilitator daerah Kabupaten Sambas tingkat madrasah alia. Betul ya Bu Yanti ya? Oke, sungguh sangat berprestasi ya. Banyak sekali kegiatannya selain bekerja sebagai guru di Mapel Matematika. Nah, senang sekali rasanya bisa bergabung Bu Yanti dan Bu Is di tengah-tengah kita pada kali ini, karena mereka merupakan guru matematika. Jadi obrolan kita pada kali ini seputar matematika di Man Insan Cendekia Sambas. Oke, ibu-ibu. Nah, ibu-ibu, kalau berbicara tentang matematika ya, kenapa guru matematika itu identik dengan guru yang ditakut-takutin, bahkan bisa dibilang guru yang killer? Setuju nggak sih ibu-ibu? Kalau Bu dimulai dari Bu Is mungkin? Oke. Kalau saya bilang antara setuju tidak setuju sih ya. Kalau dulu memang mungkin kita mengenal guru matematika itu sebagai guru yang killer, karena dulu-dulu kan yang mengajar kan kebanyakan orang yang sudah tua-tua ya. Nah, mereka itu ya mengajar dengan cara mereka gimana anaknya paham. Nah, sekarang kita menemui guru matematika, guru eksak itu sudah banyak yang muda-muda, jadi lebih gaul gitu. Jadi killernya itu kayaknya udah nggak terlalu kayak dulu lah. Tapi kalau guru garang itu bukan garang, saya rasa dia lebih ke tegas gitu, gimana muridnya biar paham terhadap materi. Kalau menurut Bu Yanti gimana tuh, Bu? Kalau menurut saya pribadi ya mungkin karena pelajaran matematika itu kan bagi siswa pelajaran yang sangat sulit gitu kan, yang sangat membosankan, sehingga mereka tuh sudah berpikiran bahwa ketika gurunya mengajar gitu kan pasti susah juga kan, karena pelajarannya juga susah gitu. Seperti itu. Oke, kalau begitu apakah Bu Yanti dan Bu Is ini menganggap diri kalian sebagai guru yang killer? Kalau saya sih nggak banget. Enggak gitu. juga. Enggak juga ya. Enggak juga. Oke, berarti alhamdulillah ya, Alhamdulillah. siswa-siswa di Maniksa tidak memiliki guru yang killer. Oke, nah tadi sudah saya katakan Bu Is ini telah mengabdi di Maniksa sejak tahun 2017 ya. Iya, betul. Dan Bu Yanti setahun kemudian di tahun Iya, 2018. Nah, 2018. kalau boleh tahu bagaimana ceritanya nih Ibu Bu Is dan Bu Yanti bisa bekerja di sini? Siapa dulu nih, Mbak? Bu Yanti dulu, mungkin mulai dari Bu Oke. Yanti. Mungkin cerita dari pengalaman mengajar kali ya. Oke, silahkan. Oke. Awal mula saya mengajar yaitu pada tahun 2012 Januari di SMP Yosudarso Tebas. Nah, kemudian 6 bulan berikutnya mengajar di MA Gerpemi Tebas dan MTS Gerpemi Tebas sampai pada bulan Juli 2018. Nah, dan tahun 2018 Agustus kemarin alhamdulillah diterima di Man Insan Cendekia Sambas itu. Dan itulah awal mula saya mengajar di Man Insan Cendekia Sambas. Berarti Ibu kurang lebih sudah menjadi guru matematika hampir 10 tahun ya, Bu ya?
dari 2012 8 Iya, tahun. 9 tahun. Ya, sekitar 9 tahun. Kemarin pernah juga waktu di MA Gerpeni mengajar kimia. Oh, Iya. seperti itu. Hampir 1 semester mengajar kimia. Oke, kalau Bu Is gimana, Bu Is? Kalau pengalaman mengajar mungkin saya lebih kompleks dari Bu Yanti ya. Saya itu merasa selalu menjadi orang yang awal di sekolah itu gitu ya. Dulu waktu di SMA Kayak perintis gitu ya, Bu betul. ya. Dulu di SMA 2 Subah saya juga menjadi guru matematika pertama di sana. Kemudian tahun 2009 saya ditugaskan di MAN 1 Sambas. Itu kan baru pertama kali berdiri juga MAN 1 Sambas. MAN Sambas waktu dulu ya, sekarang berubah menjadi MAN 1 Sambas, itu saya juga di sana gitu kan. Nah, mulai tahun 2017 saya dipindah tugaskan di MAN Insan Cendekia Sambas, definitifnya itu 2018. Kalau walaupun seperti itu ya, kita masih tetap bagaimana pengangkatan guru di MAN Insan Cendekia Sambas itu tetap melewati tes segala macam gitu. Kita tetap kayak gitu. Dimulai dari tahun berapa tadi, Bu, Ibu mengajar? Saya mulai mengajar itu 2019. 2019. Oh, berarti lumayan baru lah, Bu ya. 2009, sorry. Oh iya, Ibu kan masuk sini 2018. 2017. 2017 kan? Nggak definitifnya mungkin tuh 2019 mulai mengajar. 2009 berarti lebih awal dari Bu Yanti ya. Oke. Ibu-ibu, nah sesuai yang tertera di dalam kurikulum kan di tingkat SMA ini ada pelajaran matematika wajib dan matematika peminatan ya. Ya, mungkin siapa nih antara ibu-ibu ini yang mengajar matematika wajib dan matematika peminatan? Apa bedanya? Kesulitannya di mana? Mungkin bisa dimulai dari Bu Is. Oke. Perbedaan antara matematika wajib dengan matematika peminatan itu kayaknya muatan materinya, Mbak ya. Kalau matematika peminatan itu kan hanya anak IPA yang dapat, sementara matematika wajib itu anak IPA dapat, anak IPS dapat, anak bahasa juga dapat. Jadi kalau matematika peminatan itu lebih ke pendalaman ya, materinya itu lebih dalam. Kemudian KD-nya lebih sedikit, Bu Yanti ya. Kalau matematika peminatan lebih sedikit dibanding matematika wajib. Mungkin bisa disebutkan contoh materi-materi di peminatan yang berbeda dengan wajib? Kalau untuk peminatan biasanya ya yang tidak dipelajari anak jurusan IPS dan bahasa, materi vektor biasanya kan, materi trigonometri, materi polinomial, materi irisan kerucut, dan lain-lain gitu. Yang pasti lebih kompleks ya muatan materinya ya daripada matematika wajib. Iya. Oke, jadi kalau Bu Yanti ini ngajar matematika wajib atau peminatan? Dua-duanya, Miss. Dua-duanya Matematika wajib kelas 11 dan matematika peminatan kelas 10. Oke, kalau Bu Is bagaimana, Bu Is? Sama saya. Saya matematika wajib di kelas 12 IPS, kemudian matematika peminatan di kelas 11 IPA dan kelas 12 IPA. Oke, jadi sebagai guru matematika memang harus bisa menguasai dua-duanya ya. Iya, Bisa harus bisa mengajar baik matematika wajib maupun matematika peminatan. Betul sekali itu. Oke. Nah, ngomong-ngomong masalah pembelajaran di saat sekarang ini, sejak berdirinya MAN IC di tahun 2016, tiba-tiba beberapa tahun kemudian, tepatnya di tahun 2020, bumi ini dilanda pandemi ya, Bu ya. Iya, betul. Pandemi corona, virus corona, atau yang kita kenal dengan virus COVID-19. Nah, sejak tahun lalu dengan adanya pandemi ini, karena ini wabah secara global, maka pemerintah pun memutuskan untuk melakukan pembelajaran di rumah kan, pembelajaran di rumah atau pelajaran online. Sedangkan kita juga kemarin sempat bekerja di rumah juga kan, dan melakukan semua kegiatan pembelajaran itu secara online. Nah, mungkin bisa berbagi dengan pemirsa di sini, Bu Yanti dan Bu Is, bagaimana kesannya mengajar matematika ini ya. Kan kita tahu matematika itu materinya sulit. Bagaimana ceritanya gitu mengajar matematika pada saat online? Ibu dulu lah. Untuk pelajaran matematika ya memang agak susah sedikit kalau pembelajaran secara online kan, karena kita tidak bisa bertatap muka secara langsung dengan siswa. Jadi ketika siswa merasa kesulitan, memang ada forum diskusi. Misalnya di e-learning kan, di e-learning madrasah, di Google Classroom,
melalui grup WA. Nah, kita juga melakukan diskusi. Cuman karena kita tuh tidak bisa mengontrol itu kan. Tidak bisa mengontrol apakah si A, si B itu sudah paham atau belum. Ya, memang ada beberapa siswa kadang yang bertanya ketika kita misal menampilkan sebuah video kan, ketika melakukan Zoom meeting, ada yang bertanya. Kemudian lebih banyak yang itunya gitu, lebih banyak yang diamnya gitu kan. Nah, jadi agak susah mengontrolnya di situ pembelajaran online-nya. Ya, mungkin seperti Jadi itu. susah ngontrol anak-anak Iya. Apakah sudah paham atau belum? paham gitu kan? atau belum gitu Iya. ya Bu ya. Iya, Ada nggak Bu anak-anak yang bertanya, Bu, saya materi ini belum paham gitu? Ada. Lumayan itu juga sih, aktif juga anak-anaknya, ada beberapa gitu yang bertanya biasanya, "Oh, Bu, saya tidak paham ini," gitu kan. Jadi saya jelaskan. Kadang saya jelaskan lewat WA. Mereka tuh lebih sukanya kalau bertanya tuh lewat WA. Langsung gitu Mungkin Bu ya. japri lagi kan. Nah, Iya. japri mungkin lebih lebih privasinya gitu kan. Nah, jadi mereka lebih mudah. Ibu tanggapin ya Bu ya kalau Tanggapi, anak-anak yang ya. japri ya. Wah, luar Ya. biasa sekali Bu Yanti ya. Ya, insyaallah ditanggapi. Oke, selama anak itu aktif dan mau Iya. bertanya kan Bu kan? Iya. Oke. Kalau Bu Is gimana Bu Is? Kalau menurut saya pembelajaran online itu merepotkan gitu. Merepotkan tapi penuh tantangan. Kenapa? Karena kita sebagai guru itu kan mungkin dalam menyiapkan pembelajaran selama ini kan secara offline ya, itu tuh kayaknya lebih mudah gitu. Sementara kalau online tuh kita harus mencari lagi materi yang untuk kita unggah, gimana kita kan harus memilah-milah materi itu bagaimana siswa bisa memahami gitu kan. Nggak bisa sembarangan kita, "Oh, ini ada materi, berikan tidak seperti itu kan. Kita harus menyeleksi dulu materi ini, kalau kira-kira diberikan ke anak bisa mengerti atau tidak. Kita harus memilah-milah materi dulu kan. Kemudian bagaimana kami itu harus mempelajari teknologi lagi gitu kan. Kita nggak pernah nih selama ini Google Iya. Meet tuh kayak mana tampilannya, bagaimana kita nanti mau share PowerPoint, share bahan ajar segala macam kan kita mungkin nggak pernah tahu gitu sebelumnya gitu ya. Tapi selama pandemi ini jadi kita dituntut untuk bekerja lebih, menyiapkan bahan ajar segala macam. Kemudian selain itu kita juga harus mempelajari apa konten yang ada di dalam media pembelajaran kita. Kalau misalnya kita menggunakan Google Classroom kan, di situ kita cara menyusun bahan ajarnya kan sudah ada ya, gimana pendahulunya di mana, kemudian materi-materi Iya. latihannya itu harus terurut gitu. Jadi kita guru itu juga harus dituntut bekerja lebih gitu. Walaupun merepotkan sih menurut saya itu membuat kita lebih tertantang, banyak belajar lagi dan lebih kreatif menurut saya. Dan lebih melek teknologi juga ya Bu betul ya. betul. Iya. Sambil belajar juga ya. Kitanya yang banyak belajar. Anak-anak tuh biasanya lebih canggih dari gurunya Iya, kalau masalah betul. teknologi itu. Oke, nah Bu, menurut ibu-ibu kira-kira anak-anak bisa nggak dapat nilai 100 pada saat pembelajaran online? Bisa. Alhamdulillah Bisa sih. ya? Banyak Kemarin ya, tapi pernah Bu ya? dapat 100 untuk PTS dan pasnya. Wow, Alhamdulillah ada. luar biasa. Itu udah pembelajaran online dan ibu kasih quiz dan nilainya Iya, 100. iya. Yep. Kalau yang kemarin kan kita pakai quizzes juga ya. Jadi alhamdulillah ada dapat 100. Untuk yang nilai di atas KKM lumayan ramai juga gitu. Memang luar biasa ya siswa-siswa Maniksa. Oke, baiklah ibu-ibu. Nah, selain pembelajaran online tadi yang sudah kita bahas, saya juga mungkin pemirsa di rumah juga mau tahu nih contoh dari pengaplikasian materi matematika di kehidupan sehari-hari. Apa sih yang bisa kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari kita? Dimulai dari Bu Is mungkin? Kalau aplikasi matematika itu menurut saya lebih menyukai itu materi program linier. Program linier itu kan kita diberi permasalahan, misalnya bagaimana kita bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal, bagaimana kita memberikan harga agar kita tidak rugi seperti itu. Nah, itu kita akan mempelajarinya itu di materi program linier gitu. Misalnya ya, kalau sebuah pabrik itu menyiapkan bahan A dan bahan B gitu kan, persediaannya sekian, kemudian untuk menyelesaikan waktunya sekian. Nah, agar diperoleh keuntungan maksimal itu kan kita bisa menghitungnya menggunakan program linier gitu, nggak bisa pakai kira-kira gitu. Biar lebih pastinya kita bisa menggunakan program linier. Oke. Berarti sangat-sangat diuntungkan di Iya. dunia bisnis ya Bu Is Iya, ya? bisa. Oke, dan kita harus memiliki perhitungan yang tepat dan akurat. Oke, mantap sekali. Kalau dari Bu Yanti gimana Bu Yanti? Oke, memang ya untuk matematika memang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan bisa dikatakan
tidak ada dalam kehidupan sehari-hari yang lepas dari matematika ya. Itu salah satu contoh tadi yang Bu Iswatun bilang, memang materi program linear kan tentang menghitung misalnya keuntungan maksimum yang diperoleh kan. Oke, selain itu juga ada pada materi matriks misalnya kan. Iya. Nah, bagaimana cara siswa menyajikan misalnya ada sebuah data yang disajikan dalam tabel kemudian disajikan dalam matrik itu. Nah, selain itu juga misalnya ketika siswa mau jadi pedagang gitu kan. Nah, ketika ingin menjadi pedagang maka si pedagang itu harus bisa memperhitungkan kapan dia menjual barang tersebut dan berapa harganya supaya mendapatkan untung gitu ya. Nah, jadi sangat tidak terlepas dari kehidupan sehari-hari. Oke. Berarti sama ya Bu ya, Ya. sangat diuntungkan di dunia bisnis, yang Bisa. mana saya rasa setiap individu yang sekarang ya memiliki usaha masing-masing deh kayaknya di Yep. rumah ya Bu ya. Kalau memang mereka bisa memahami materi dengan baik, pasti sangat-sangat diuntungkan untuk mengembangkan bisnisnya ya. Oke. Oke, nah by the way, Ibu ini kan memang mengajar matematika. Nah, kalau boleh tahu, apakah memang suka matematika dari dulu? Suka nggak matematika dari dulu, Bu? Dari Kak, sekolah? Kalau saya tuh matematika lah ya. Iya. Saya tuh orangnya tergantung yang mengajar gitu sebenarnya sih. Oke. Saat gurunya asik gitu, saya suka Berarti gitu. suka dengan materinya ya? Iya. Tapi kalau gurunya menurut saya gimana ya? Kan kita ada tipe-tipe gurunya ya. Misalnya ada guru yang asik, ada guru yang killer tadi tuh ya. Itu tuh juga kalau gurunya asik kita, kalau gurunya agak gimana kita pun jadi agak gimana juga gitu. Kalau Bu di- Yanti? Kalau saya sendiri memang dari kecilnya itu sudah suka dengan matematika. Bahkan kemarin waktu SD sempat memang gurunya guru killer ya. Oke. Jadi kalau kita dapat nilai 90 aja itu udah dipukul satu kali. Oh. Ya gitu ya. Jadi kalau dapat 100 itu misalnya dikasih soal dikasih soal 5 soal. Waktunya 10 menit. Jadi satu soal tuh 2 menit. Jadi kadang tuh kita bukan nggak bisa ngerjakan cuman karena waktunya udah habis gitu kan. Nah, di situ tuh kita agak susah kalau mau dapat nilai 100. Tapi alhamdulillah karena memang sudah dari awal gitu kan menyukai matematika sampai SMP-nya suka, SMA alhamdulillah itu. Jadi memang dari awal menyukai matematika. Berarti Bu Yanti ini kena ya Guru killer. guru killer Iya. gitu ya. Oke. Tapi Bu Yanti nggak gitu kan dengan siswa kita, Bu? Enggak. Oke, nggak pernah ya, Bu ya? Bahaya itu. Oke. Apakah itu yang membuat Bu Yanti memilih jurusan pendidikan matematika, Bu? Karena senang dengan matematika tadi? Iya, karena saya sedang matematika, kemudian memang untuk hafalan saya kurang itu ya, memang kurang suka gitu. Jadi orangnya lebih suka ke ngitung-ngitung, Suka-suka yang Iya. tentang perhitungan lah. perhitungan. Oke. Bukan orang yang perhitungan ya, Miss ya. Oke, beda ya Bu ya. Orang yang perhitungan dengan suka yang menghitung. Beda, Oh, beda. beda. Oke. Oke, kalau Bu Is bagaimana Bu Is? Kenapa bisa menjadi guru matematika nih Bu Is? Itu kah? Itu ceritanya sangat panjang. Panjang ya. Dipersingkat ya Bu Is Iya, ya. Dulu ingat saya waktu kuliah itu, senior kan ngadain apa namanya kayak ospek kayak kita kan, screening bahasanya tanya. Kenapa kamu milih matematika? Saya bilang terjebak, saya bilang gitu kan. Oke. Kenapa terjebak? Karena saya memikir waktu itu waktu mendaftar kuliah tuh di antara saya kan jurusan IPA ya waktu SMA. Di antara jurusan IPA tuh hanya matematika menurut saya yang paling tidak banyak tantangannya gitu. Maksudnya tuh kalau biologi saya tidak suka menghafal, kalau fisika itu kan ada hafalan, ada hitungannya. Kalau kimia ada hafalan, ada hitungannya. Jadi saya memilih yang paling mudah menurut saya itu matematika gitu. Jadi jadi waktu itu saya memilih matematika. Tapi setelah dijalanin masa-masa kuliah itu kita memang saya suka tantangan orangnya ya, lebih tertantang gitu. Memang belajar matematika itu membuat saya tertantang. Bagaimana dulu misalnya sebelum dosen mengajar tuh saya sudah mempelajari modul dulu Kak Lisa. Jadi saat dosen mengajar tuh kita tuh udah ngerti gitu. Jadi dosen Oke. ngomong tuh kita nyambung. Saya tuh paling senang kalau saya sudah mengerti dulu sebelum dosen mengajarkan gitu. Nah, ini yang wajib ditiru oleh adik-adik di rumah ya, bahwa kita harus persiapkan diri dulu sebelum kita masuk ke kelas dan mendengarkan omongan dari guru ya Bu ya. Iya, betul. Oke, itu penting banget untuk dilaksanakan ya. Oke,
Jadi apakah memang nggak ada hafalan ya Bu ya di bidang matematika ya? Kalau untuk matematika sih memang nggak perlu dihafal sih Miss, Nggak. rumusnya iya. Jadi sebenarnya Cukup mempelajari pahami matematika konsepnya tuh aja. pahami konsep Iya, ya. mm-mm. Yang penting Karena tahu memang konsep ya. iya. Karena memang dari dulunya kan, bahkan dari sebelum kita ya Bu Is ya, Iya. sebelum kita sekolah, ilmu matematika tuh gitu terus ya. Sampai sekarang kita ngajarkan ya. Jadi pahami konsepnya aja, nggak perlu dihafal rumusnya dan sering-sering latihan. Iya. Nah, insya Allah bakalan ingat sendiri tuh. Latihan ya kuncinya ya. Kuncinya Namanya latihan. juga ilmu pasti. Berarti kan dari dulu sampai Iya, sekarang sama ya, tidak ada sama. perubahan. Betul. Nggak mungkin 2 tambah 2 jadi 10 ya Bu ya. Oke. Betul. Oke, nah untuk itu memang kita harus punya motivasi ya kenapa kita menjalani bidang ini, kenapa kita menyukai bidang ini atau menyukai sesuatu kan. Iya. Nah mungkin Bu Is dan Bu Yanti ini bisa sharing untuk pemirsa di rumah, kenapa motivasi apa sih yang bisa kita kerjakan gitu untuk menyenangi dan mencintai matematika. Yap. Siapa? Saya dulu ya. Oke Bu Is, silakan Bu Oke, Is. saya pernah berbicara di kelas seperti ini dengan anak-anak. Kalian boleh tidak menyukai matematika gitu, tapi kalian harus menyukai saya gitu. Maksudnya gini, bagaimana anak-anak itu nyaman belajar matematika gitu, walaupun mereka mungkin tidak menyukai gitu. Tapi kita buat bagaimana anak-anak nyaman seperti itu ya. Karena kenapa? Matematika itu kalau kita senangi saja, itu tuh lama-lama kita akan tertarik, kita akan tertantang, misalnya mengerjakan satu soal berhasil gitu, itu rasanya luar biasa senangnya gitu kan. Jadi mau lagi gitu ngerjakannya mau Bu lagi ya. coba lagi gitu kan. Nah itu tuh kenapa? Karena di semua lini bahasa kita, di semua lini kehidupan itu matematika itu perlu. Kita masuk tes masuk perguruan tinggi, ada matematikanya. Kita mau jadi PNS itu Iya, betul banget ada tuh, Bu. tesnya ya. Tes CPNS itu. Kebanyakan tuh iya. yang nggak suka matematika tuh gugurnya di matematikanya gitu Di ya. deret ya, deret iya. biasanya. Itulah. Kalau Bu Yanti gimana Bu? Kalau untuk anak ya, motivasi anak gitu Bagaimana ya. mereka itu bisa senang dan cinta sama matematika? Iya, kalau saya cerita dulu. Jadi cerita dulu. Oh, ke anak. cerita. Iya. Jadi saya kadang Ada kaitkan perumpamaan gitu iya ya. gitu, saya kaitkan kehidupan sehari-hari, saya kasih gambaran kepada mereka. Yang pertama yang jelas kita itulah ya, buat bagaimana pertemuan awal kita tuh membuat mereka senang gitu ya. Jadi kita tidak langsung memasuk ke materi, melainkan itulah mengasih gambaran ke anak-anak gitu. Jadi kasih gambaran awal kenapa kalian harus mempelajari ini gitu ya. Iya, misalnya Jadi kaitkan mereka nanti dibayangkan sehari-hari, kan? iya. Saya tanya satu persatu, ada yang ingin menjadi pengusaha atau mungkin ada cita-citanya gitu kan, mau jadi apa. Kemudian kaitkan juga dengan misalnya bangunan gitu kan. Nah, bangunan ini harus tahu porsi misalnya dalam membuat gedung gitu kan. Nah, harus tahu porsi semennya gitu kan, perbandingan semen dan pasirnya. Jadi biarkan mereka berpikir dulu gitu. Seperti itu, Miss. Oke, wah hebat sekali memang guru-guru Maniksa ini memang guru-guru yang luar biasa yang bisa memotivasi siswa-siswa atau anak didiknya untuk bisa menyukai dan mencintai matematika. Oke. Nah, untuk itu pastinya banyak ya prestasi karena kita merupakan kampus prestasi. Oke, pasti banyak dong prestasi di bidang matematika. Iya kan Bu Is? Iya, Oke. begitulah kira-kira. Nah, pemirsa, saatnya kita melihat prestasi-prestasi siswa di bidang matematika. Inilah dia, check it out.
Oke, begitu luar biasa ya prestasi di bidang matematika di Maninsan Cendekia Sambas. Nah, oke, balik lagi ke narasumber kita pada malam hari ini, pada kali ini. Nah, Bu Is, saya mau tanya ini Bu Is sebagai koordinator prestasi minat dan bakat di Maniksa. Nah, bagaimana progres prestasi siswa di bidang matematika khususnya? Alhamdulillah, kembali saya, kita tuh dikaruniain anak-anak yang matematikanya itu emang sudah keren dari dulunya gitu kan. Maksudnya dari awalnya mereka memang sudah punya bakat di bidang matematika gitu ya. Tadi kita menyaksikan bahwa ada siswa kita yang telah berprestasi di mata pelajaran matematika, itu ada namanya Sari Asnuri. Sekarang itu sudah mengambil kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Statistika ya. Memang sesuai dengan bidangnya gitu ya. Masya Allah. Dia pernah juara 1 di KSM tingkat provinsi. Kemudian waktu itu pernah mengikuti kompetisi matematika yang diadakan oleh Fakultas MIPA Untan, itu dia menjadi juara harapan 2 kalau nggak salah ya, di tahun 2018 kan saya. Kemudian ada 3 siswa kita juga yang memperoleh medali tadi itu medali perak ya, perak dan perunggu waktu opsi posi. Itu ada Rido Nursifa dengan Rahman Insani. Nah, sekarang yang berkompetisi matematika itu ada Rahman Insani kemarin mewakili Kalimantan Barat untuk Olimpiade Matematika yang diadakan oleh Ruang Guru gitu, nggak salah ya, seperti itu. Itulah dia sebagian prestasi itu yang di memang bidang matematikanya gitu. Khusus di bidang matematika. Kemudian ada juga siswa kita yang mengadakan penelitian yang berkaitan dengan matematika ada gitu kan. Ada juga tuh Bu Es. Iya. Okay. Alhamdulillah kita waktu tahun 2018 atau 19 gitu ya, kita memperoleh juara 1 di provinsi itu atas nama Imanul Huda, Irsan Hidayat dan Afzarus Saimi. Itu mereka itu mengadakan penelitian tentang menghitung keuntungan regresi kalau nggak salah seperti itu masyarakat di Jawa gitu. Jadi mereka aplikasikan matematika di bidang perekonomian di Jawa. Kemudian di tahun ini itu ada Kaloka Nawang Syifa dengan M. Iqbal itu menjuarai 2 matematik on the paper tingkat provinsi juga. Sungguh luar biasa ya Bu Ibu ya, memang alhamdulillah anak-anaknya itu begitu bersemangat ya untuk mengikuti lomba dan mempelajari matematika. Nah, oke. Jadi di Maniksa ini anak-anak itu selain belajar matematika bisa juga mengikuti kompetisi tingkat provinsi maupun nasional, dan juga bisa melakukan penelitian di bidang matematika ya Bu? Iya, bisa. Iya, bisa. Begitu banyak hal yang bisa dilakukan di Maninsan Cendekia Sambas. Alhamdulillah amin. Dan kita bisa memegang prestasi ini dari tahun ke tahunnya. Oke. Nah, ibu-ibu, sebelum kita menutup obrolan kita pada kali ini, saya mau tanya nih, apa sih harapan-harapan ibu-ibu ini sebagai guru matematika untuk Maniksa? Untuk Maniksa, siapa? Saya dulu kan. Harapan saya untuk Maniksa Cendekia Sambas itu, harapan saya untuk diri saya pribadi ya. Mudah-mudahan Bapak Kepala Madrasah itu mendengarkan. Saya itu ingin mengikuti pelatihan gitu, khusus untuk pendalaman bidang matematika, karena kita yang masih S1 ini materi matematikanya itu masih sangat terbatas gitu. Jadi untuk kapasitas lomba itu mungkin masih sangat kurang gitu ya. Kalau untuk kesiswanya, saya berharap anak-anak itu memperoleh nilai maksimal di UTBK gitu. Karena di UTBK itu Maniksa itu atau sekolah kita itu menjadi pertaruhan gitu. Jadi pertaruhan. Tahun lalu kita memperoleh peringkat berapa? Nah, jangan sampai tahun ini kita menjadi berkurang ya, menurun gitu, seperti itu. Nah, harapannya itulah matematika itu menjadi sesuatu yang bisa membanggakan di Maniksa Cendekia Sambas gitu. Bu Yanti, harapannya seperti apa Bu Yanti? Kurang lebih juga sama dengan Bu Iswatun. Kita sebagai guru perlu pelatihan gitu ya, bisa terutama dalam meningkatkan bidang profesional kita. Betul. Kan. Karena kalau kita kan melatih siswa gitu kan yang akan mengikuti olimpiade ya, paling tidak harus gurunya dulu juga yang dilatih gitu ya. Selain itu harapan saya mudah-mudahan siswa tahun ini dan berikutnya gitu mendapatkan nilai ujian nasional matematika khususnya dengan nilai yang memuaskan gitu ya. Mudah-mudahan banyak yang dapat 100 ya. Harapan kita.
lulus UTBK dan lain sebagainya. Oke, oh ya Bu, saya dengar dulu ada ya siswa yang mendapatkan nilai 100 di UN. Kalau 100 tidak ada, Miss. Oke. Nilai 95 ada. 95 untuk hampir. ujian nasional, hampir mendekati sempurna. Iya. Siapa itu Bu Is? Masih ingat gak Bu? Belum. 95 apa 97,5? 95 kan saya. Itu siswa atas nama Nur Izzati Zikrika. Oke, angkatan keberapa itu? Bu Angkatan Is? pertama itu. Angkatan pertama, Angkatan ya? pertama itu luar biasa, saya suka sama mereka tuh. Semangat juangnya itu sangat tinggi gitu. Oke, baiklah ibu-ibu, setelah tadi mengutarakan harapan-harapannya, dimulai dari pelatihan dan nilai-nilai siswa yang semakin meningkat ya. Iya. Mungkin ada pesan untuk adik-adik di rumah bagaimana belajar matematika di rumah. Belajar matematika di rumah. Aduh, kalau saya ya belajar matematika itu jangan nunggu disuruh gitu Oke. kan. Nah, kita sekarang itu jangan hanya terfokus ke guru lah gitu. Misalnya kita nunggu guru disuapin materi sama guru, nggak seperti itu. Tapi mereka bisa lebih mandiri, kemudian rajin-rajin mengulang. Kalau kita sudah bersyukur saat guru sudah mau mengajarkan itu, nah kita tinggal mengulang lagi, banyak-banyak mengulang latihan soal seperti itu. Apa ya tadi ya? Guru. Karena ada sebagian dari kita, banyak sih kayaknya ya, kalau matematika itu tanpa diajarkan itu emang susah gitu. Kita yang sudah diajarkan jelimet seperti itu ya, kadang-kadang masih misalnya itu nggak ngerti gitu, apalagi kalau kita hanya mendengarkan sekilas, menonton sekilas, dan kita tidak mengulang gitu, tidak mencobanya gitu. Jadi intinya kalau menurut saya sih, untuk belajar di rumah caranya adalah mencoba soal-soal yang ada di situ, boleh bertanya ke yang lebih tahu seperti itu. Oke, seru sekali obrolan kita pada kali ini bersama dua orang guru matematika yang hebat-hebat ini. Terima kasih. Oke, sebelum kita menutup obrolan kita, saya mau mendengarkan closing statement dari Bu Yanti dan Bu Is ya. Mungkin boleh dimulai dari Bu Is dulu. Oke, Ananda sekalian, matematika itu wajib kita pahami, wajib kita pelajari, karena itu akan membantu kita dalam menjalani kehidupan kita gitu. Jangan menganggap matematika sulit lalu kita menyerah. Pikir saja, you can if you think you can. You can if you think you can. Nice. Setuju. Oke, Bu Oke, Yanti. tambahan dari saya. Oke. Manjada wajada. Apa Semangat. itu? Apa itu, Tetap Bu? semangat ya. Semangat Manjada. terus. Menjadi Siapa- wajada. siapa yang bersungguh-sungguh. Siapa yang bersungguh-sungguh maka Dia dia, akan akan mendapatkan. mendapatkannya. Oke, jadi super sekali, tepuk tangan sekali. Wow. Oke, sungguh guru-guru yang sangat menginspirasi ya. Terima kasih. Baiklah Sobat Maniksa, demikianlah obrolan kita pada kali ini bersama dua orang guru matematika dari Maninsan Cendekia Sambas. Terima kasih telah menyaksikan obrolan kita di Iksa Post. Jangan lupa ya untuk like, subscribe, and give your comment to this channel, okay? Thank you very much for your attention. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.